Pemirsa, duel Jepang kontra Indonesia menjadi laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini sudah tidak lagi menentukan bagi kedua tim karena sudah sama-sama lolos ke babak berikutnya. Jepang memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026, sementara skuad Garuda melaju ke babak keempat kualifikasi. Lalu apakah Patrick Kluivert akan melakukan rotasi pemain melawan Jepang? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini yang saat ini telah hadir bersama saya di studio Metro TV. Selamat malam Bungkus. Selamat malam Fitri. Apa kabarnya malam hari ini? Terima kasih telah hadir langsung di studio Metro TV. Bungkus, saya juga akan menyapa narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Ada mantan pelatih Timnas Indonesia, Coach Neil Maizar. Selamat malam, Coach Neil. Selamat malam, Mbak. Baik, kita akan segera memulai perbincangan. Namun sebelumnya, meski sudah tidak lagi menentukan, namun laga di Osaka ini tidak ingin dilewatkan begitu saja oleh kedua tim. Dan Timnas Indonesia juga punya misi balas dendam setelah kekalahan telak di GBK dan tentunya bisa menjadi ajang uji kekuatan untuk persiapan di babak keempat. Pemirsa, di Jepang, Ivar Jenner dipastikan absen karena mendapatkan kartu kuning saat melawan China. Jenner telah mengantongi 2 kartu kuning setelah sebelumnya mendapat kartu kuning ketika melawan Arab Saudi. Beruntungnya, 2 pemain yang sebelumnya tidak bisa tampil karena akumulasi kartu kuning saat menghadapi China, yaitu ada Marcelino Ferdinand dan juga Martin Paes, sudah dapat diturunkan melawan Jepang. Nah, Bungkus, Kluivert bilang kan ada peluang untuk melakukan rotasi pemain. Menurut Anda, apakah Martin Paes dan juga Marcelino ini akan kembali starting 11 melawan Jepang nanti atau akan seperti apa? Ya, seperti yang sering saya katakan bahwa pertandingan lawan Jepang ini kesempatan kita untuk mengukur kedalaman skuad ya. Jadi kita tidak berpikir soal menang kalahnya sebetulnya, tapi seberapa kuat, seberapa siap kita menghadapi putaran keempat. Karena itu saya pikir Coach Kluivert akan mencoba beberapa alternatif yang konsekuensinya pasti akan ada perubahan. Apalagi kita sudah dipastikan akan kembali bermain dengan Marcelino. Paes juga bisa dimainkan kembali. Itu saya pikir opsi-opsi yang membuat pelatih mungkin akan melakukan perubahan. Bahkan saya sih tidak kaget kalau misalkan ada 3-4 pemain yang kemarin tidak bermain sebagai starter, kali ini sebagai starter. Bukan karena pelatih ingin coba-coba, tapi memang harus mengukur kesiapan menghadapi putaran keempat. Oke, jadi ada kemungkinan ataupun peluang untuk melakukan rotasi itu besar, ataupun pilihan pemantapan formasi itu seperti apa, Bungkus? Jadi dua-duanya dijaga oleh pelatih. Jadi pertama menjaga konsistensi. Kalau formasi kan sudah pakemnya udah kebaca ya, 3-4-3. Tinggal kombinasinya di depan seperti apa. Karena sekarang tidak ada Orat Mangun. Salah satu pemain yang paling penting di tim ini kan Orat Mangun tidak ada di situ. Sehingga pelatih mungkin akan mencoba beberapa alternatif. Kita juga punya pemain-pemain top level yang belum main loh. Seperti Michel itu kan pemain top level di Liga Belanda. Dan kemarin belum dimainkan. Jadi sangat mungkin di laga kali ini dia akan mendapat kesempatan. Dean James juga pemain yang cukup bagus belum dimainkan. Karena itu saya tidak kaget seperti yang saya bilang tadi akan ada 3-4 perubahan. Nah, mungkin yang menarik adalah bagaimana pelatih nanti di lini depan menciptakan kombinasi baru nih. Karena biasanya kan di kiri ada Orat Mangun, di kanan Marcelino, di tengahnya Ole. Kali ini kan Marcelino kembali tapi Orat Mangun tidak ada. Kombinasinya seperti apa? Itu yang menarik. Oke, nah berbicara mengenai Messi Hilgers sendiri, saya akan tanyakan ke Coach Neil. Menurut Anda bagaimana nih dengan peluang Messi Hilgers, Stefano Lillipali ataupun Beckham Putra, karena kan mereka sebelumnya main di babak kedua melawan China kemarin. Nah, apakah akan diturunkan sejak awal di Jepang nanti? Kalau saya pikir, ini prediksi saya nih, Patrick Kluivert akan menurunkan the best of the best dari starting 11. Karena starting 11 ini dia akan mengukur kemampuannya secara utuh untuk menghadapi Jepang. Sampai sejauh mana kekuatan tim ini. Karena kan setelah lawan Jepang kan tidak ada lagi uji coba kecuali ada informasi di bulan September. Nah, ini mengukur kekuatan untuk menghadapi putaran keempat nanti di ronde selanjutnya. Nah, saat inilah dia menggunakan starting 11 terbaik. Mungkin aja dia menggunakan Marcelino yang kemarin waktu melawan Arab Saudi melakukan Bahrain cukup bagus. Ya, akan menggunakan kalau Hilgers ya saya pikir ya tergantung situasional. Mungkin setelah Patrick Kluivert melihat kekuatan tim secara utuh, mungkin babak pertama, berarti tim saya dengan kekuatan ini, dengan komposisi pemain ini akan bisa membuat kita maju ke Piala Dunia. Nah, setelah itu taktikal strategi opsi kedua, mungkin pengganti dari mereka. Mungkin seperti Joy Pelipesi. Untuk mengganti Joy, dia butuh orang yang memang pas di situ. Siapa orang yang pas itu? Mungkin ini babak kedua mungkin akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Atau nanti setelah Ole nggak main nih, siapa nih pengganti dia? Apakah Ramadan Sananta atau yang lain-lainnya? Ini yang harus dipergunakan timingnya ini.
Tapi kita juga tidak boleh membiarkan membiarkan Jepang mau taati pertahanan kita. Jangan. Kita kan ingin menang juga. Nah, kalau kita menang, mental kita naik, motivasi kita naik, peringkat kita juga lebih naik. Nah, ini pertandingan sangat menentukan buat Indonesia dan juga tentu buat Jepang. Karena Jepang kan tidak mau kalah. Mereka kan mau kalah di kandangnya. Walaupun dia bilang ini pemain lapis kedua, tapi lapis keduanya kan juga berkualitas. Nah, itu saya bilang, apakah Hilger akan main atau enggak, itu tergantung dari taktikal strategi yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Gitu, Mbak. Oke, nah berbicara mengenai kekuatan dari timnas Indonesia sendiri, di skuad timnas saat ini ada 3 pemain yang pernah mengenyam pengalaman bermain di Liga Jepang. Kita lihat datanya, ada Justin Hubner, Pratama Arhan, dan juga Stefano Lillipali. Sebenarnya ada juga 1 pemain yang masih aktif bermain di J-League One, yaitu Sandy Walsh yang memperkuat Yokohama Marinos. Namun Sandy absen karena cedera. Saya akan kembali ke Bungkus terlebih dahulu. Bungkus, apakah ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi para pemain yang memiliki pengalaman di Liga Jepang? Iya, secara umum sih sebetulnya tidak terlalu signifikan ya, karena sebagian besar pemain kita di Jepang itu juga tidak mampu berkontribusi banyak ya. Seperti Justin kan juga tidak lama di sana. Mungkin yang agak lumayan tuh justru mungkin Irfan Bahdim mungkin. Sementara Sandy Walsh sekarang juga agak kesulitan. Begitu juga dengan Pratama Arhan. Tapi paling tidak atmosfer di sana mereka sudah biasa. Kalau saya sih menganggap itu bukan sebuah keuntungan yang luar biasa atau sebuah keuntungan yang signifikan, tapi memberi semacam kepercayaan diri ketika mereka masuk lapangan, itu aja. Oke, dari Coach Dion sendiri seperti apa pandangannya? Iya, sama dengan Bang Kusnaini. Jadi dia kan mempunyai experience itu, pengalaman dia ketika dia bermain di Jepang itu mungkin hanya sebagai perbandingan bahwa atmosfer Jepang ini begini, kekuatan Jepang ini mungkin pemainnya kekuatannya ability-nya begini. Jadi ada semacam kepercayaan kalau saya melawan Jepang, saya mempunyai experience dan saya menghadapi dengan cara saya sendiri. Mungkin itu yang lebih menguntungkan buat orang-orang yang bermain di Jepang seperti Pratama Arhan, seperti Stefano Lillipali atau Justin. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi sedikit. Walaupun sebenarnya itu di tim Kuces kan Alex Fator sebagai analisis taktikal udah tahu lah bagaimana kekuatan dari Jepang, bagaimana cara bermain Jepang, bagaimana kekuatan secara individual bertahan menyerangnya. Jadi untuk teman-teman atau pemain kita yang sudah bermain di Jepang, yang merubah dia hanya cara berpikir, bagaimana profesionalnya orang Jepang bermain di negaranya dan bagaimana sistem kompetisinya Jepang League ini, J-League ini yang sangat luar biasa. Itu memberi keuntungan buat kita sehingga nanti secara informasi mereka bisa diskusi 2 arah dengan teman-temannya di lapangan. Begitu, Mbak. Oke. Baik, Coach ini mengintip kekuatan dari timnas Jepang sendiri pada saat melawan Australia Kamis lalu kan kemudian Jepang menurunkan personil yang berbeda timnya seperti itu. Nah, menghadapi Indonesia menurut Anda formasi pemain seperti apa yang akan nantinya diturunkan oleh pelatih Jepang Haji Memoriyasu ini? Pasti mereka turunkan lapis kedua, Mbak. Kan di Jepang itu, di Australia itu kemarin Minamino kan nggak main, saya lihat juga Endo juga nggak main. Tapi sebenarnya mereka menguasai pertandingan juga. Dia mempunyai beberapa peluang yang cukup bagus di daerah pertahanan Australia, tapi tidak gol. Cuma Australia memang laki dia ketika dia menggolkan di menit-menit akhir itu memang membuat semuanya menjadi lebih indah buat Australia dan memastikan Australia lolos di Piala Dunia. Karena dengan poin 3 tidak terkejar lagi. Jadi kekuatan Jepang itu tidak bisa kita anggap remeh. Walaupun nanti kita menghadapi dia di negaranya dengan lapis kedua, dia bilang itu tidak mudah untuk dia kalahkan. Yang penting bagaimana pemain-pemain yang diturunkan, starting 11 yang turun itu bisa memberikan kontribusi yang bagus buat bangsa dan negara, bisa bermain sesuai taktikal strategi daripada Patrick Kluivert dan mengaplikasikannya dalam pertandingan dan membuat apa yang sudah mereka lakukan di pertandingan melawan Bahrain, dia menang 1-0 dan melawan Cina 1-0, itu sangat penting. Kalau kita menang besok melawan Cina, kita bisa posisi ketiga dengan catatan Australia mengalahkan Arab Saudi. Dan ini akan menambah mental kita menjadi baik, motivasi kita lebih baik dalam mempersiapkan pertandingan di putaran keempat di sekitar bulan Oktober. Begitu, Mbak. Baik, nah dari Bungkus sendiri pandangannya seperti apa?
Iya, saya pikir pertandingan melawan Jepang ini akan menjadi pertandingan yang tidak mudah bagi kita ya. Terlepas siapapun yang diturunkan oleh pemain Jepang itu sebagian besar main di Eropa. Pemain-pemain muda mereka seperti Sano itu main di Mainz di Liga Jepang, Kubo main di Sociedad di Liga Spanyol. Jadi menurut saya ini pertandingan di mana kita akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Karena itu beban untuk menang itu jangan sampai menjadi tantangan bagi pemain ya. Biarkan pemain bermain lepas. Biarkan juga kasih kesempatan pelatih untuk melakukan eksperimen. Karena seperti yang saya bilang, untuk lolos putaran ketiga ini sudah tercapai targetnya. Tapi tantangan yang terberat, bagaimana putaran keempat kita mampu bersaing? Karena kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengukur kemampuan skuad ini, mengeksaminasi, melakukan asesmen melalui pertandingan, kita tidak akan punya alat atau tools untuk menghitung peluang di putaran keempat. Jadi kalau misalkan dari pertandingan melawan Jepang ini pelatih sudah bisa memetakan, oh ternyata masih kurang posisi di lini depan, oh masih kurang di lini tengah. Masih ada waktu 4 bulan loh. Kita punya waktu 4 bulan untuk melakukan perubahan, apakah dengan menambah pemain, entah itu pemain dari luar atau dari Liga 1, itu pelatih punya waktu untuk melakukan eksaminasi dan melakukan perbaikan kualitas tim. Oke, tapi ada satu nama nih yang dianggap konsisten di permainannya, Bungkus, yaitu ada Olli Romeni yang sedang tajam-tajamnya bersama timnas Indonesia sejak debut melawan Australia, kemudian kontra Bahrain, dan kemudian China. Romeni ini selalu membuat gol seperti itu, ada 3 laga dan juga 3 gol. Nah, melawan Jepang di pertemuan pertama kan kemudian Olli belum masuk ke timnas ya, tapi saat itu sudah mulai memperhatikan walaupun dari bangku penonton. Menurut Anda apakah Olli Romeni bisa menjadi jawaban ataupun solusi tajamnya permainan timnas nanti melawan Jepang? Iya, ini kan puzzle yang lama kita diskusikan ya selama setahun terakhir. Saya pikir kita semua tahu, kita berdiskusi soal kurangnya lini depan di timnas kita. Dan Olli ini kan sebetulnya jawaban. Cuma persoalannya gini, waktu pertandingan terakhir ketika Olli mulai menurun melawan China dan dimasukkan Ramadan Sananta, daya dobraknya tidak sekuat Olli. Jadi artinya menuju ke pertandingan putaran keempat, kita harus siapkan siapa yang bisa menjadi backup bagi Olli. Bagaimana kalau Olli misalkan dalam kompetisi di Liga Inggris bulan Agustus September terjadi cedera, kita harus pikirkan itu alternatifnya. Karena kemarin waktu Olli mulai menurun di babak kedua, daya dobrak kita menurun. Sananta yang diberi kesempatan bermain belum cukup mampu untuk memberikan kontribusi terhadap lini depan. Ini saya pikir PR-PR yang seperti ini yang sebetulnya dibutuhkan evaluasinya supaya putaran keempat ini kita siap dengan berbagai kemungkinan. Oke, baik. Bungkus dan juga Coach Syil, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita akan ikuti jeda berikut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.